Baik, adik-adik, kita lanjutkan di bagian terakhir dari pekan kedua ini. Kita akan bahas tentang geostrategi sebagai pelaksanaan geopolitik Indonesia. Nah, kita akan bahas beberapa bagian di situ kaitannya dengan geostrategi itu apa. Ada pengertian, sifat, dan tujuannya. Jadi geostrategi itu adalah strategi di dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, sarana, dan sasaran-sasaran untuk kemudian mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Jadi itulah sehingga cara pandang tadi terkait dengan lingkungan, terkait dengan diri, itulah yang menjadi modal yang diharapkan ya di situ ada penentuan tujuan, lalu kemudian ada strategi mencapainya dalam bentuk geostrategi. Nah, tentu geostrategi ini memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Jadi geostrategi ini geostrategi Indonesia ini tentu bukan merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, tapi ya untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Adapun sifatnya itu ada dua. Pertama, bersifat daya tangkal. Jadi saya katakan tadi bahwa geopolitik geostrategi kita ini bukan untuk perang, bukan untuk ofensif, bukan untuk invasi dan seterusnya. Nah, dia bersifat daya tangkal. Nah, dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan, geostrategi Indonesia ini ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Terhadap apa? Terhadap identitas bangsa kita. Kan ada identitas itu. Ada identitas primer, ada identitas sekunder, ada identitas fundamen, ada identitas instrumen, dan identitas alamiah. Ya, bagaimana caranya agar kemudian itu tetap eksis. Nah, kemudian integritas bangsa, eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Itu dalam konteks penangkalan. Kemudian bersifat pengembangan, bahwa diharapkan adanya pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Nah, itulah sifatnya. Yang ketiga, apa tujuan dari geostrategi ini? Tentu untuk apa? Pertama, menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional kita, baik yang bersifat sosial maupun yang bersifat alamiah. Jadi bagaimana menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional kita. Kemudian yang kedua, tentu untuk menunjang tugas pokok pemerintahan Indonesia. Itulah tujuannya, yang mana tentu bagaimana penegakan hukum yang berkeadilan, tentu hukum yang menertibkan, ya, social order begitu. Bahwa kalau kita bicara hukum kan tujuannya itu untuk kebenaran dan keadilan, untuk kepastian, dan untuk kemanfaatan. Bahwa hukum itu ya harusnya menjadi social control, menjadi social engineering, menjadi political instrument, ya, menjadi landasan legal bagi pencapaian tujuan. Yang kedua adalah terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Yang ketiga, terselenggaranya pertahanan dan keamanan. Kemudian terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial. Kemudian tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri, untuk berpartisipasi dalam nilai-nilai demokrasi Pancasila. Nah, kalau kita mau simpulkan ini sebelum kita masuk ke Tannas kita pekan ketiga, bahwa tentu harus ada pemahaman tentang geografi Indonesia,
bahwa kita ini negara kesatuan, kita ini negara kepulauan berciri Nusantara, bahwa pulau-pulau yang kita miliki itu tidak terpisah, tapi dia satu kesatuan, darat, laut, dan udara di atasnya. Itu pula yang disebut sebagai benua maritim Indonesia. Nah, kemudian karena adanya geografi negara seperti itu, itulah yang melahirkan wawasan nasional kita. Di mana kalau kita bicara wawasan nasional, itulah sebenarnya hakikat dari geopolitik. Ya, bagaimana konstelasi geografi, ya, letak, iklim, apa dan seterusnya dari sebuah negara. Nah, di Indonesia namanya wawasan Nusantara. Cara pandang bangsa tentang diri dan lingkungannya, dirinya bineka, lingkungannya merupakan negara kepulauan. Ya, sehingga intinya bagaimana persatuan bangsa dan kesatuan wilayah diwujudkan. Nah, geopolitik ini tentu berhubungan dengan geostrategi, karena pelaksanaan dari geopolitik itu adalah geostrategi. Kenapa? Karena geostrategi itu terkait dengan sasaran, terkait dengan sarana-sarana, terkait dengan cara untuk mewujudkan tadi itu pencapaian tujuan nasional yang tentu dirumuskan di dalam geopolitik dengan memperhatikan konteks geografinya. Adapun wujud dari geostrategi Indonesia itu disebut ketahanan nasional. Itulah yang kita bahas di pekan-pekan berikutnya, yang merupakan domain dari mata kuliah kita. Nah, mudah-mudahan adik-adik ini bisa memahaminya. Kita bisa berdiskusi di akhir kuliah ini. Mudah-mudahan bisa memberi masukan yang lebih baik, bisa memahami supaya ada landasan sebelum kita bicara lebih lanjut tentang ketahanan nasional itu, supaya kita melakukan analisa, ya, bahwa ketahanan nasional itu sesuatu yang dinamis, suatu konsep, suatu metode, ya. Ada Astagatra sebagai model ketahanan nasional kita, ada Gatra alamiah, ada Gatra sosial, 8 Gatra itu kita SWOT, kemudian kita bawa pada konteks kehidupan berbangsa bernegara. Di akhir kita akan mengukur, mempelajari bagaimana mengukur itu indeks ketahanan nasional. Nah, kira-kira begitu alurnya pembelajaran kita, materi kita untuk mata kuliah ini. Baik, cukup saya pikir hari ini. Sebelum kita berakhir, nanti sebentar kita diskusi dulu, mendengarkan hasil belajar mandiri dan tugas terstruktur mahasiswa. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi